Saudara BPOM menarik peredaran 5 obat sirop. Langkah ini diambil untuk mencegah meluasnya penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Kementerian Kesehatan telah melarang seluruh apotek untuk tidak menjual obat sirop untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, Kemenkes menganjurkan penggunaan obat tablet dan kapsul sebagai pengganti obat sirop. Larangan ini berlaku sampai penelusuran dan penelitian yang dilakukan Kemenkes bersama BPOM terhadap gangguan ginjal akut benar-benar tuntas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pelarangan sementara sejumlah merek obat dilakukan sebagai langkah antisipasi pencegahan kasus. Saat ini jumlah pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius kian bertambah. Kini rumah sakit rujukan pemerintah sudah mulai terisi penuh. Kementerian Kesehatan menemukan 3 zat kimia berbahaya yang terdeteksi pada pasien balita penderita gagal ginjal akut misterius. 3 zat kimia berbahaya yakni etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil ether. BPOM kini telah melarang peredaran 5 merek obat sirop karena memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol di atas batas aman. Masyarakat mengaku bingung dengan adanya pelarangan obat sirup untuk anak-anak. Terlebih, obat tablet dan kapsul sulit dikonsumsi balita. Namun, terus meningkatnya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak membuat masyarakat harus lebih waspada dan menjaga imunitas anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kejadian terkait obat sirup ini, saya selaku Kepala BPOM mengadakan pertemuan konferensi pers pada hari ini dengan tujuan ingin memberikan klarifikasi masalah mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak balita. Pada dasarnya, sirup obat untuk anak dan dewasa tidak diperbolehkan menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari bahan tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin atau gliserol. Dari bahan-bahan tersebut ini bukanlah bahan yang berbahaya, yang dilarang dalam pembuatan sirup obat, dan boleh dipakai sebagai bahan pelarut dalam pembuatan obat. Acuan yang dipakai dalam melakukan pengujian EG dan DEG adalah Pharmacope Indonesia atau acuan lain sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku untuk jaminan mutu obat yang beredar. Sesuai Pharmacope dan standar baku internasional yang diakui, maka ambang batas aman atau tolerable daily intake atau TDI untuk cemaran EG dan DEG adalah sebesar 0,5 mg. Apabila ditemukan melebihi ambang batas aman, kami akan memberikan sanksi. BPOM telah melakukan pengujian terhadap produk-produk siap termasuk yang digunakan pasien-pasien penderita gagal ginjal akut. Hasil temuan awal terdapat 5 produk yang melebihi ambang batas EG dan DEG. Namun berdasarkan pengembangan, Thermorex sirup yang sebelumnya masuk daftar tersebut hanya produk tertentu yang ditarik. Untuk batch lain terbukti aman. Oleh karena itu, penarikan hanya dilakukan pada batch tertentu karena pada batch lain tidak melebihi batas aman. BPOM bertugas untuk mengambil sampel dan menguji serta menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai obat yang aman dan mana yang melebihi standar. Dengan demikian, apabila obat tidak aman, maka harus dilakukan penarikan. Terkait daftar 102 obat yang sebelumnya disebutkan digunakan sebagai obat yang dipakai pasien-pasien gagal ginjal, BPOM telah melakukan penelusuran. Dari data 102 tersebut, ada 23 produk yang tak digunakan yang tak menggunakan 4 bahan pelarut, sehingga dinyatakan aman. Kemudian terdapat 3 produk yang diantaranya mengandung cemaran, sedangkan 69 produk lainnya saat ini masih dalam proses sampling atau pengujian. Kami akan memperbaiki dan memperkuat pengawasan pre and post market dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi melakukan sendiri
menganalisa, memastikan quality control lebih ditingkatkan. Dan kami akan mengawasi juga di post market dengan berbasis risiko. Kami berharap kedepannya industri farmasi akan semakin taat pada peraturan seperti pelaporan jika terdapat perubahan bahan baku dan memperhatikan kandungan bahan yang dibeli. Industri juga melakukan pengujian bahan yang dibeli dengan tak hanya bergantung pada Certificate of Analysis yang ditunjukkan penjual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ingin mengucapkan atau mengatakan kepada kepada keluarga korban turut belasungkawa yang sebesar-besarnya atas terjadinya tragedi obat sirup ini. Keluarga korban gagal ginjal akut dapat menggugat perusahaan farmasi yang produknya terbukti tidak memenuhi standar Badan BPOM. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jumlah pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal telah mencapai 245 kasus. Per tanggal 22 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan, dari angka tersebut 141 meninggal dunia, sebagian besar berusia di bawah 5 tahun. Ini adalah kejadian atau tragedi yang sangat luar biasa. Dalam pandangan lembaga konsumen, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Harus ada pihak yang bersalah. Salah satu instrumen yang punya kewenangan menyatakan itu bertanggung jawab bersalah adalah pengadilan. Keluarga korban dapat menggunakan pasal 46 dalam UU Perlindungan yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, biasa disebut gugatan perwakilan kelompok atau class action. Adapun pasal yang harus dilanggar, salah satunya adalah pasal 8 yang antara lain melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang serta jasa yang tidak memenuhi standar. Dalam kasus obat, berarti standar yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Pertanggal 20 Oktober, BPOM mengumumkan 3 produk obat bentuk merek Unibaby yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melampaui batas aman yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Izin edar merek tersebut dipegang oleh Universal Pharmaceutical Industries. BPOM sebelumnya merilis daftar 102 produk obat yang diduga mengandung senyawa penyebab kasus gangguan ginjal berdasarkan survei ke keluarga pasien. Dari jumlah tersebut, 30 produk sudah dinyatakan aman. Meskipun saat ini belum bisa dipastikan apakah obat sirup adalah penyebab tunggal ataukah ada variabel lain, faktanya ratusan anak sudah mengalami gangguan ginjal akut bahkan sampai meninggal dunia. Tugas konsumen adalah membuktikan ada evidence bahwa pasien yang meninggal mengkonsumsi obat itu. Soal kausalitas itu justru dikembalikan ke industri. Apakah produknya itu sesuai standar atau tidak? Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar, pasal 62. Pelaku juga dapat diberi hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Selain UU Perlindungan Konsumen, perusahaan farmasi juga bisa dijerat dengan KUHP kelalaian yang menyebabkan bahaya atau kematian bagi orang diatur oleh pasal 204 dan 205 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Saat ini, YLKI sedang melakukan inventarisasi keluarga korban. Kedepannya, YLKI siap memfasilitasi korban untuk penyelesaian baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Staf penanganan kasus di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat juga menyatakan pihak bersedia untuk mengadvokasi bila ada pihak keluarga yang ingin mengajukan gugatan terhadap pihak pelaku usaha. Cukup sekian penjelasan saya dari Kepala YLKI. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan untuk para wartawan yang telah hadir. Baik, saya selaku wartawan dari tribunusana.com ingin mengajukan pertanyaan kepada YLKPI. Baik. Apakah sudah dipastikan obat sirup ini adalah penyebab tunggal ataukah ada variabel lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eka.
Saat ini belum bisa dipastikan apakah obat sirup adalah penyebab tunggal ataukah ada variabel lain. Karena faktanya ratusan anak sudah meninggal gangguan ginjal akut bahkan sampai meninggal dunia. Sekian. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ketua BPOM. Apakah ada hasil uji laboratorium BPOM sendiri terkait kejadian ini atau obat ini? Jadi dalam hasil uji laboratorium BPOM sudah memverifikasi bahwa sejumlah merek itu produknya tidak standar. Adanya senyawa etilen glikol itu melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Industri juga harus membuktikan sebaliknya. Nah, nanti akan diadakan adu lab sebenarnya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada keluarga korban. Apakah Bapak sebagai ayah korban, bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui kejadian ini, Pak? Jujur saya awalnya tuh sedih sih Bu, karena dia tuh anak saya satu-satunya. Karena kan di situ posisinya saya emang dia sedang sakit, saya memberi obat di apotek terdekat. Ternyata saya berharap dia sembuh, ternyata ya meninggal dunia, menjadi korban dari kesalahan teknis mungkin ya. Sekian sih Bu, itu saja. Jadi pada kesimpulannya adalah saat ini belum bisa dipastikan apakah obat sirup adalah penyebab atau ada variabel lain. Pada dasarnya tidak mungkin pencemaran EG dan DEG adalah 0 kg per hari. Karena ambang batas aman untuk cemaran EG dan DEG adalah sebesar 0,5 kg per hari. Hasil uji laboratorium BPOM sudah memverifikasi bahwa sejumlah merek produknya tidak standar. Oke, cukup sekian konferensi pers yang dapat dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.